Salam saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita ucapkan satu maksud. Jika disampaikan dengan cara yang berbeda, dia akan mempunyai dampak yang berbeda juga. Misalnya, jika saya menilai atau ingin memberikan masukan kepada istri saya soal masakan yang dia masak rasanya kurang asin, pilihan kata pertama yang saya sampaikan kepada istri saya adalah, sayang, masakan kamu enak deh, cuman kurang garam sedikit saja supaya makin lezat. Atau pilihan yang kedua, pilihan kata yang kedua, kamu ini niat masakin aku nggak sih? Masakan hambar gini mau kamu kasih ke aku? Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin siapapun Anda pasti pernah mengalami situasi yang kurang menyenangkan itu. Pilihan kita untuk bersikap dan berkata-kata tentu akan menentukan tindakan dan perbuatan lawan bicara kita berikutnya. Nah, perkataan dapat menolong kita untuk mencapai tujuan kita, atau justru perkataan itu akan membawa kita pada kehancuran yang mengerikan. Setiap apa yang kita katakan pasti memiliki konsekuensi. Kita dapat membawa sebuah inspirasi dan kebahagiaan kepada seseorang melalui apa yang kita ucapkan, atau sebaliknya, kesedihan dan luka hati kepada yang lainnya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, kita harus lebih berhati-hati dalam apa yang hendak kita katakan. Jika kita berkata-kata dalam keadaan terburu-buru dan sembrono, maka tidak ada nilai yang mencerminkan hal baik yang akan dihasilkan. Tetapi justru sebaliknya, efek yang negatif. Nah, seringkali kita berkata salah mengenai suatu hal karena kita tidak memikirkan terlebih dahulu apa yang hendak kita ucapkan. Dalam pengajarannya kepada jemaat di Efesus tentang manusia baru, tentang hidup yang baru, Paulus menegaskan bahwa sebagai manusia baru, orang percaya dilarang mengeluarkan kata-kata kotor dari mulutnya. Sebab kata-kata kotor itu bisa membuat orang lain tersandung dan terjatuh. Untuk itu, orang percaya harus mengganti kata-kata kotor itu dengan kata-kata yang membangun iman, kehidupan orang yang lainnya. Nah, kata-kata yang membangun adalah kata-kata yang baik, yang dalam hal ini berarti berguna. Itu sama saja berarti bahwa kata-kata kotor adalah kata-kata yang tidak berguna. Tidak berguna bagi kehidupan jasmani, dan tidak berguna juga bagi kehidupan rohani. Di sisi lain, kata-kata kotor disejajarkan dengan kata-kata yang sembrono. Sembrono yaitu sebuah olokan atau candaan yang keterlaluan, yang memojokkan orang lain. Nah, tentu saja ini tidak pantas. Tidak pantas untuk keluar dari mulut orang percaya, dan tidak pantas untuk diterima oleh orang lain. Oleh sebab itu, orang percaya harus mengganti kata-kata kotor dengan kata-kata yang berisi ucapan syukur kepada Tuhan. Nampaknya inilah yang sesuai dengan firman Tuhan yang menjadi acuan karakter Kristiani. Kata-kata kotor tidak hanya terdengar pada zaman Alkitab, dan tidak hanya di jemaat yang ada di Efesus saja. Kata-kata kotor sering juga terdengar di mana tempat kita berada. Di tempat umum, di kepadatan lalu lintas, di tempat kita bekerja, di sekolah, di rumah, bahkan
Di gereja pun kita bisa mendengar kata-kata kotor. Nah, apa bedanya orang Kristen dengan orang lain kalau mereka juga mengeluarkan kata-kata kotor? Tidak ada bedanya. Bukan hanya tidak berbeda, tetapi juga semakin membuat orang lain enggan untuk belajar dan menerima kekristenan. Dan disinilah nama Tuhan yang kita sembah, yang kita layani, tidak dihargai oleh orang lain. Karena apa? Karena kita sendiri tidak mengeluarkan kata-kata yang berguna. Orang Kristen kok ngomongnya begitu? Anak Tuhan kok ngomongnya begitu? Hamba Tuhan kok ngomongnya begitu? Nah, untuk itu mari dengan hikmat kita menggunakan lidah dan mulut kita untuk memberkati orang lain, untuk membangun. Buang kata-kata kotor, ganti dengan kata-kata yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah setiap kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, dapat memilih kata-kata yang baik, memilih kata-kata yang berguna, memilih kata-kata yang tepat untuk membangun, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.